sehat, saya Dr. Febri. Ikuti terus perjalanan kesehatan saya menuju paripurna. Sehat mulai dari piring kamu sendiri dan dari diri kamu sendiri. Dukung terus channel saya dengan like, subscribe, komen, dan share. Nyalakan loncengnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sehat. Hari ini saya mau belanja ke toko langganan saya. Biasanya saya beli makanan-makanan saya di sana. Hari ini kita akan belanja makanan yang dapat mengurangi inflamasi. Ada proteinnya, sayurnya, dan buah-buahan apa saja yang boleh kita konsumsi, dan juga karbohidratnya. Yuk kita ke tokonya. Ya, saya sudah sampai ke toko langganan saya. Yuk kita masuk aja. Yuk kita mulai belanjanya. Saya mau beli pertama protein. Biasanya kalau protein yang baik buat kita hindari protein yang banyak prosesnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau ambil telur, nah ini ada itu ayam kampung yang merah, karena kayak dengan omega 3, kalau di organik ini kita bisa konsumsi. Kecuali kalau kita memang alergi telur, dari hasil tes alergi kita ini sebaiknya dihindari. Tapi kalau enggak, kita bisa pakai telur untuk protein. Nah, protein berikutnya yang bisa kita pakai, kita bisa pakai ayam atau ikan ya. Ini saya lagi belanja, saya ambil ayam kampung. Biasanya saya belinya ayam kampung ini. Nah, ayam pilih yang ayam kampung atau ayam organik, boleh frozen atau fresh gitu ya. Lalu kalau mau ikan, pilih ikan kecil-kecil gitu. Betul hari ini sedang tidak ada ini ya Mbak, yang ada Mbak ya kosong ya. Jadi kalau bisa kita pilih ikan tilapia mungkin ya. Nah, kalau hari ini sedang kosong, atau kalaupun mau ayam kita bisa ambil juga ati ampela juga nggak apa-apa, kita konsumsi asal yang organik juga gitu ya. Jadi yang dikelola tanpa tambahan hormon dan lain-lain. Nah, ini proteinnya sudah. Lalu kita melanjut ke karbohidratnya. Lanjut sekarang karbohidrat. Karbohidrat hari ini saya pilih karbohidrat saya. Biasanya saya pakai misalnya sweet potato ya, atau ubi ungu, ubi kuning, nah atau singkong gitu ya. Nah, tapi hari ini nggak ada sweet potato, lagi kosong. Jadi saya akan ambil karbohidrat itu dari labu aja hari ini ya, labu. Kita bisa pakai labu untuk karbohidrat. Sebaiknya kita hindari ya, nggak boleh terlalu sering juga yang kentang gitu ya, kita hindari kentang. Jadi kita lebih banyak mungkin lebih ke sweet potato atau labu singkong ya. Sekarang kita ke sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran kalau saya biasanya memakai sayur-sayuran saya makan secara mentah atau dikonsumsi setelah matang ya, dimasak. Kalau yang saya suka pilih yaitu kita bisa ambil kale. Kale, kenapa kale ini superfood ya? Jadi kale itu vitamin C-nya tinggi dan antioksidannya juga tinggi. Jadi kita bisa gunain dengan untuk jus, atau kita bikin masakan ya, atau kita bisa bikin masakan dicampur dengan santan gitu ya. Nah, ini bisa kita pakai. Terus kita bisa gunakan sayuran dan bagus untuk anti-inflamasinya tinggi adalah brokoli. Brokoli juga bisa kita pakai. Lalu mungkin kalau yang kita harus hindari ya, jangan terlalu sering terong-terongan dan tomat-tomatan ya, itu sebaiknya kita hindari, jangan terlalu sering gitu. Kalau perlu dihindari ya, cabai juga kalau perlu dipetis, dikurangi gitu ya. Tapi seperti yang lain, contohnya bawang daun, kemudian kol, kemudian seledri, daun ketumbar, itu baik kita konsumsi. Oke, sayuran tadi sudah, kita lanjut ke protein tadi sudah, kemudian karbohidrat sudah. Sekarang pelengkapnya. Untuk pemanis makanan, saya biasanya pilih itu seperti kurma untuk mengganti gula gitu ya. Saya pilih kurma. Nah, ini kebetulan ada nih mejol. Nah, kita bisa pilih kurma atau jenis lainnya juga boleh yang sesuai gitu ya. Nah, untuk autoimun tuh sebaiknya kita banyak memakai herbal rempah. Jadi kalau seperti kayu manis, kemudian jahe, di sini seperti jahe kering, ada daun thyme, daun basil. Nah, semua itu bagus. Kunyit kering. Nah, ini sebaiknya setiap hari kita ada mengkonsumsi
herbal rempah-rempah tadi gitu ya, kunyit, jahe, kemudian thyme, basil gitu ya, itu semua rempah-rempah ketumbar itu bagus untuk kita konsumsi. Lalu kita mau lanjut ke tepung-tepungan. Biasanya tepung-tepungan apa sih yang kita bisa konsumsi gitu ya? Kita bisa pilih tadi tepung-tepungan dari macam-macam. Yang aman adalah cassava flour atau tepung singkong. Kita bisa gunakan cassava flour ya. Kalau bisa kita ada lagi, kita boleh ambil almond flour juga untuk tepung-tepungan yang kita makan. Tapi hindari tepung terigu gitu ya, karena itu sangat pro-inflammatory atau meningkatkan menambah kita gampang itu. Kalau kita harus hindari minyak dan biji-bijian seperti canola, bunga matahari ya, itu kita hindari. Yang paling aman kita untuk memasak makanan kita adalah kita pakai minyak kelapa. Minyak kelapa ini adalah mengurangi peradangan ya, walaupun kita tidak mesti harus deep fried gitu ya, deep fried. Jadi kita bisa pakai minyak kelapa gitu kan, mau merek apa aja saja boleh, karena kebetulan hari ini adanya Jafara, Blue Jafara, tapi mungkin tempat lain merek minyak kelapa lain ada gitu ya. Silakan minyak kelapa. Kemudian untuk minyak yang diperkenankan lainnya adalah kita bisa pakai minyak VCO atau virgin coconut oil. Di sini ada macam-macam merek, boleh pilih yang mana yang disukai, atau juga minyak zaitun. Nah, kalau ini saya suka nih ya, organic virgin coconut oil, dan ada olive oilnya. Ini dari Jafara dan ada dari Ariha ya, dua ini mungkin bisa kita konsumsi. Ini kita bisa bikin bentuk salad atau cuman kita toast aja. Saya biasanya pilih madu yang seperti ini ya, lebih ke madu yang mempunyai natural gitu ya. Di sini saya sering biasanya pakai yang urai, merek urai. Nah, ini karena rasanya tidak manis dan rasanya lebih natural. Oke, sepertinya udah semua. Hari ini saya pilih, saya mau bayar dulu ke kasir ya. Sama-sama. Oke, sudah selesai belanja hari ini. Oke, terima kasih untuk video kali ini sudah selesai belanja. Semoga vlog hari ini bermanfaat buat Anda semua yang sedang berjuang untuk